Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Murid-murid, bertemu lagi dengan Bu Nuha. Masih di materi IPS. Kali ini adalah pertemuan kedua kita semua ya. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai identitas negara Indonesia. Kalian bisa baca juga di buku yang udah di-download dari Play Store mengenai karakteristik negara Indonesia, mulai dari udah jelas ya di situ ada dari ibu kota, presidennya siapa, mata uang kita rupiah, dan lain sebagainya. Yang ada di PowerPoint ini kalian rangkum tapi tidak dikumpulkan ya. Jadi untuk pegangan kalian ketika nanti bertemu dengan ibu di kelas, kalian sudah punya catatan dari tugas IPS yang pertama, dari materi IPS yang pertama dan selanjutnya. Jadi untuk yang kedua, kalian tetap merangkum tapi tidak dikumpulkan karena ada tugas yang lain yang akan ibu berikan. Selanjutnya, remember ya, kalian harus ingat ketika ini Indonesia mengalami penjajahan bangsa-bangsa seperti dari Inggris, Portugis, Spanyol, dan Belanda, seperti itu. Terus yang kedua, antara tahun 42 sampai 45 Indonesia dijajah Jepang sebelum memproklamasikan kemerdekaan. Dan yang ketiga, presiden pertama kita adalah Insinyur Soekarno. Jadi ini adalah catatan penting yang harus selalu kalian ingat. Selanjutnya, mengenai keadaan alam Indonesia. Iklim Indonesia itu beriklimnya tropis karena terletak di antara dua garis balik ya, 23 derajat lintang utara sampai 23 derajat lintang selatan. Indonesia sendiri disebut sebagai negara maritim karena Indonesia memiliki kepulauan terbesar di dunia. Data ini ada dari Badan Informasi Geospasial atau disingkat jadi BIG. Pada peta negara Kesatuan Republik Indonesia menunjukkan bahwa jumlah pulau mencapai 13.466, luas daratan 1.922.570 km persegi, dan luas perairan mencapai 3.257.483 km persegi. Sementara letak dan batas Indonesia sendiri, Indonesia terletak di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur, dan di antara 66 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan persilangan dua benua dan dua samudra. Jadi secara geologis itu Indonesia merupakan daerah pertemuan antara dua deretan pegunungan, yaitu Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Selain itu, Indonesia juga merupakan pertemuan antara lempeng Asia, Indo-Australia, dan lempeng dasar Samudra Pasifik. Makanya Indonesia bisa dibilang negara labil. Dengan seperti ini, cuaca tropis, bahkan banyak mengalami kejadian alam seperti gempa bumi vulkanik atau tektonik. Nah, selanjutnya kita membahas relief. Jadi relief ini adalah muka bumi daratan ya. Jadi permukaan bumi yang terjadi di daratan mengalami tonjolan maupun cekungan. Kalian bisa lihat itu di gambar, yang membentuk daerah baru dan melahirkan ekosistem yang lain. Relief muka bumi di daratan adalah relief yang paling tampak dan dapat langsung dilihat. Bumi bentuknya berbentuk bulat, akan tetapi permukaannya tidak rata. Tidak ratanya itu terjadi begitu saja. Jadi keragaman bentuk muka bumi ini dikarenakan oleh adanya tenaga pembentuk muka bumi, yaitu tenaga endogen dan eksogen. Mungkin kalian pernah belajar ini ya waktu di kelas 1 atau kelas 1 SMP atau kelas 6 SD mengenai tenaga endogen dan eksogen. Nah, jadi perbedaan tinggi dan rendahnya permukaan bumi disebut dengan relief permukaan bumi. Jadi relief itu terbentuk hingga menciptakan ada dataran tinggi, dataran rendah, ada sungai, jurang, danau, seperti itu. Nah, kalian bisa lihat dataran rendah di Indonesia.
Dataran rendah adalah bagian permukaan bumi yang tanahnya hampir rata. Jadi ketinggiannya 0 sampai 200 meter dari permukaan air laut atau MDPAL. Dataran rendah juga banyak kita jumpai ya di daerah aliran sungai. Contoh dataran rendah di Indonesia itu dataran Sumatera bagian timur dan Jawa bagian barat. Jawa Barat bagian utara. Selanjutnya ada dataran tinggi. Nah, kalian coba perhatikan. Kalau dataran rendah itu ketinggiannya 0 sampai 200 meter, kalau dataran tinggi itu lebih dari 200 meter permukaan di atas laut ya. Jadi kalau dataran rendah 0 sampai 200 dan dataran tinggi 200 lebih. Nah, selanjutnya mengenai peneplain, depresi dan keadaan perairan Indonesia. Untuk materi yang ini kalian bisa baca di buku dan kalian cukup bisa merangkumnya. Kalau ada yang belum paham mengenai peneplain, depresi dan keadaan perairan di Indonesia, kalian bisa jawab di kolom komentar atau langsung di Google Classroom ya. Nah, mengenai identitas negara Indonesia ini mulai dari penduduk, perekonomian, sumber daya alam, dan kerjasama. Kalian bisa baca lebih banyak di buku yang sudah ada. Jadi ibu gak akan jelasin banyak di sini. Bahkan kalian bisa nyari informasi lebih dari internet. Oke, semoga ilmu hari ini bermanfaat. Ibu cukupkan sampai sekian ya. Untuk tugas nanti ibu share di postingan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.